Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bahas ada dua materi ya, ada dua matriks yang akan kita bahas ya sekaligus karena sebenarnya masing-masing itu nggak terlalu banyak, jadi ada langsung dibahas dua ya, dua matriks. Yang pertama ini issue based matrix. Jadi seperti yang saya bilang minggu lalu, kalau apa namanya, kita kan bakal ngomongin tentang matriks ya, sampai selesai nanti semuanya ngomongin tentang matriks, yaitu komponen yang diukur ya. Ketika kita melakukan usability testing itu kan komponen yang bisa diukur itu banyak ya. Kalau minggu lalu kita kan ukur performa ya. Performa ketika responden pakai sistem ya, bisa ngitung waktu, terus tingkat kesuksesan dan lain-lain gitu ya. Nah, kali ini itu kita akan apa namanya, mengukur ya sebuah antarmuka ya pakai usability testing, tapi yang diukur itu adalah ini ya, isu. Isu itu artinya masalah ya, atau problem ya. Banyak sedikitnya problem yang muncul gitu. Oke, jadi kalau performance based metric itu kan dia kan tipenya kan kuantitatif ya. Jadi outputnya berupa angka-angka ya, dan bisa diolah pakai statistik ya. Nah, kalau yang ini isu based matrix itu sifatnya kualitatif ya. Kualitatif itu eh, bentuknya itu mungkin bisa jadi berupa angka ya, tapi belum tentu angka. Tapi seandainya dia berupa angka pun itu tetap tidak bisa diolah secara statistik karena angkanya tuh eh, nggak mewakili populasi gitu loh. Seperti itu ya. Gitu ya. Kalau mau dipaksain dihitung sih bisa aja, cuman kayaknya kurang valid ya. Jadi misalnya mau dihitung rata-ratanya itu misalnya, ya bisa aja tapi kayaknya kok kurang pas ya. Gitu. Eh Nah, tapi belum tentu angka juga ya, bisa jadi berupa kata-kata atau ya deskriptif gitu ya. Intinya begitu. Oke, ini kan judulnya kan ini ya, isu based matrix ya. Isu kan artinya masalah itu loh. Nah, jadi ketika si responden tuh pakai sistem tuh ada masalah apa aja sih sebenarnya yang muncul gitu ya. Dari situ kita bisa mengamati masalah-masalah yang ada di dalamnya ya. Oke. Nah, ini beberapa beberapa contoh ya masalah yang mungkin muncul ya. Jadi yang pertama itu adalah perilaku ya, perilaku yang menghambat penggunaan produk ya. Perilaku tuh terkait dengan kebiasaan ya. Jadi kan orang kan anu ya, kebiasaannya kan lain-lain ya, beda-beda ya. Ketika pakai pakai apa namanya, pakai sistem itu kebiasaannya beda-beda. Misalnya ada orang yang bisa ngetik itu pakai 10 jari sekaligus ya. Jadi ngetiknya bisa cepat. Tapi ada juga orang yang ngetiknya tuh pakai telunjuk aja ya, telunjuk kiri sama telunjuk kanan ya. Ya otomatis kan pasti lebih lambat ya. Nah, itu contoh perilaku ya. Jadi perilaku yang apa namanya berbeda itu bisa jadi nanti hasilnya juga beda gitu loh. Jadi orang yang ngetiknya cuma pakai telunjuk ya, itu pasti kan lama. Nah, terus mungkin kalau ada inputan yang jumlahnya banyak, dia cepat cepat frustasi gitu ya. Jadi kok nggak kelar-kelar itu ya, karena ngetiknya emang lambat ya, gitu. Terus kemudian ekspresi wajah juga bisa ya, ekspresi wajah itu juga bisa apa namanya eh, apa ya istilahnya, menggambarkan ya apakah respondennya mengalami masalah apa enggak. Jadi misalnya kalau ketika pakai sistem itu mukanya itu direkam ya, nanti ketika dia misalnya nginputin username sama password terus gagal, itu kan pasti ekspresinya kan berubah ya. Jadi ada ekspresi tertentu yang muncul, nah kayak gitu ya, berarti ada masalah gitu loh, kayak gitu. Jadi ekspresi wajah itu juga bisa digunakan sebagai apa namanya, pengukuran ya, matriks gitu, matriks berbasis isu. Kemudian contoh lain adalah ini ya, tidak melihat komponen yang seharusnya dilihat. Jadi sebenarnya itu misalnya katakanlah untuk login itu posisinya tuh di kanan atas ya, ada tombol login ya, di halaman website itu ada tombol login di kanan atas, tapi dia tuh nggak lihat ke situ. Dia tuh lihatnya tuh di tengah sama di bawah ini ya, dia nggak pernah lihat ke situ ya. Berarti itu kan ada masalah juga ya, ada masalah juga gitu loh. Kenapa kok yang di sini kok nggak kelihatan gitu loh, seperti itu. Terus kemudian ini ya, misinterpretasi komponen ya. Jadi misalnya ada
kotak terus ada tulisannya itu sama usernya coba diklik ya, dikiranya tombol padahal bukan, padahal cuma komponen biasa, bukan tulisan biasa maksudnya ya, cuma tulisan biasa, cuma kebetulan ada backgroundnya gitu ya. Jadi dikira tombol sama dia mau dipencet nggak bisa ya. Itu ini beberapa contoh masalah. Nah hal-hal seperti ini kan sebenarnya nggak bisa diukur pakai itu ya, performance matrix ya. Kalau performance matrix kan kita cuma tahu oh user A itu login butuh 10 detik ya, user B login butuh 30 detik. Cuman kenapa kok yang user B itu bisa sampai 30 detik itu kenapa gitu loh. Karena pasti kan ada masalah kan. Nah, masalahnya apa? Nah, ngukurnya ya pakai ini. Gitu. Jadi biasanya memang penggunaan matriks itu dikombinasi ya. Jadi nggak hanya pakai satu matriks tapi pakai beberapa ya. Yang pasti dipakai sih biasanya memang yang ini, performance matrix ya. Performance based matrix itu dipakai terus nanti tinggal ditambah matrix-matrix yang lain misalnya yang issue based atau behavior matrix atau ya yang lainnya gitu. Ya supaya seandainya nih misalnya secara performa usernya itu jelek ya. Hasilnya jelek semua. Nah, kita tahu masalahnya tuh apa sih kok bisa jelek gitu. Jangan-jangan memang ada ini perilakunya mungkin yang kebiasaannya yang apa namanya menghambat dia gitu atau mungkin dia kesulitan di bagian tertentu di halaman tertentu ya kelihatan dari ekspresi mukanya jadi ketika masuk ke halaman tertentu dia terus wajahnya jadi gimana gitu ya terus kemudian dia sulit nyari tombol atau komponen atau semacamnya gitu atau salah salah ini salah salah persepsi ya gitu. Oke, ini jadi kalau caranya ya gimana caranya ngukur pakai issue based matrix itu ada ada dua ya. Kalau menurut teorinya ya, menurut buku ya textbook itu ada dua. Jadi yang pertama in person studies ya. Ini salah satunya bisa menggunakan think aloud protocol. Cuman ini caranya agak apa namanya? Nggak umum. Jadi misal responden tuh ketika pakai sistem itu dia suruh mengekspresikan ya dalam bentuk ucapan gitu loh. Seandainya dia misalnya mengalami kendala, ya suruh ngomong gitu, ya suruh ngomong. Waduh ini kok sulit, oh ini kok saya nggak tahu di mana ini gitu. Jadi suruh lebih ekspresif gitu loh. Jadi kita sebagai pengamat itu kita tahu bahwa dia sedang mengalami masalah gitu. Terus yang nomor dua ini automated studies itu setiap kali responden itu selesai ngerjain sebuah task, ya dia disuruh memaparkan ya kendalanya apa, ya hambatannya apa gitu. Bedanya cuman ya ini, kalau yang ini tuh real time ya. Jadi ketika nyoba terus nemu kendala yang langsung suruh ngomong ya. Kalau yang ini kan nunggu ini selesai dulu tasnya, ya entah selesai atau gagal, ya pokoknya udah selesai dia kerjakan ya tanpa melihat outputnya. Nah kemudian ini apa namanya suruh menjelaskan kesimpulannya apa gitu loh. Maksudnya ada masalah apa yang dialami gitu. Seperti itu. Oke, nah cuman ya ini ya isu base matrix itu challenge-nya ya atau tantangannya itu kita harus tahu mana yang benar-benar masalah dan mana yang bukan ya. Kadang-kadang tuh responden tuh ngalamin masalah tapi sebenarnya itu yang salah tuh ya dia sendiri gitu. Jadi itu masalahnya dia itu bukan dari sistemnya ya. Jadi kita mau perbaikin kayak gimana ya percuma wong itu masalahnya kan di respondennya ya, bukan di sistemnya. Gitu. Jadi gimana caranya bedain mana yang masalah yang benar-benar real, yang memang ini masalah di sistem dan mana masalah yang ini apa namanya? Masalah yang sebenarnya bukan bukan salahnya sistem gitu. Ya. Gitu. Kadang tuh pernah anu ya, dulu pernah ada pengalaman kakak tingkat kalian itu ngetes gitu ya. Jadi ngetes ke responden, terus kemudian ditanya ada masukan nggak atau ada problem nggak? Yang dikomentarin tuh warna. Ya, warnanya apa namanya? Lebih bagus kalau warnanya tuh misalnya hijau atau apa. Nah, itu kan masalah preferensi ya. Gitu. Jadi ya kadang-kadang kayak gitu tuh. Ya. Sebenarnya itu bukan bukan masalah yang harus diperbaiki ya karena itu cuma masalah preferensi aja gitu itu contohnya yang ini ya, real issue sama false issue kemudian nah kalau kita udah ketemu misalnya kita
selesai ngetes itu ya, terus ketemu banyak list apa namanya daftar masalah gitu. Nah, kita bisa kelompokkan pakai ini ya, severity ratings gitu. Ini ada empat slot ya. 4 slot ini ada masing-masing dua kategori ya di tiap sumbu ya. Nah, masalah-masalah yang perlu diperbaiki adalah masalah-masalah yang masuk ke sini ya, ke sini. Ini kan severity ratings namanya ya. Jadi severity itu maksudnya tuh apa ya? Tingkat urgensi atau misalnya seberapa parah sih masalahnya itu gitu loh. Kalau yang ini, yang low, ya masalahnya tuh nggak terlalu parah, ya ini sebenarnya opsional ya, mau diperbaiki boleh, enggak juga nggak apa-apa ya, karena nggak terlalu apa namanya mendesak gitu. Kalau yang high severity, nah ini yang masalah-masalah yang mendesak ya, jadi ini harus segera diperbaiki. Jadi kalau kalian ada masalahnya itu ketemu banyak, ya yang prioritasnya yang ini dulu, baru yang medium, terakhir yang low ya. Nah, taunya dari mana ya? Dilihat aja dari sini ya. Jadi misalnya kalian ngetes ke 100 orang responden nih katakanlah ya. Nah, terus ketemu ada beberapa masalah ya, ada beberapa masalah apa namanya? Ternyata yang ngalami masalahnya tuh banyak ya. Katakanlah dari 100 responden tuh 80 responden ngalamin ya. Nah, berarti kan dia masuk ke yang ini ya, many user experiencing a problem ini ya. Kalau yang ini kan hanya sedikit ya, ini hanya sedikit usernya, yang ini banyak usernya yang ngalamin. Nah, berarti kemungkinannya itu medium atau high. Nah, sekarang tinggal tergantung ini ya. Problemnya itu impact-nya gede apa kecil ya. Maksudnya itu kalau misalnya nggak diperbaikin apakah selalu akan menimbulkan masalah ya atau enggak gitu impact-nya tuh. Jadi misalnya kalau ini nggak diperbaiki usernya jadi nggak bisa lanjut gitu ya. Nggak bisa lanjut. Katakanlah ini misalnya marketplace ya. Kalau kalau nggak dibenerin ya problemnya itu usernya jadi nggak bisa check out misalnya kayak gitu ya berarti harus diperbaiki segera ya karena itu impact-nya tuh large ini ya gitu jadi harus segera dibenerin ya tapi kalau yang small itu nanti masuknya medium ya kalau yang small impact ini masuknya medium nah ini opsional kalau misalnya memang masih ada waktu ya silakan diperbaiki kalau enggak ya enggak apa-apa itu ini ya ini severity ratings ya. Oke, nah ini eh, ada yang ngasih komentar ya, severity ratings ini kan anu ya, buatannya Nielsen ya, Jacob Nielsen ya. Jacob Nielsen tahun 93. Nah, kemudian terus 2003 itu ada siapa ini? Kuniavsky. Ini dia ngasih komentar bahwa sebenarnya severity ratings itu nggak sepenuhnya tepat ya. Nggak sepenuhnya tepat karena meskipun ada banyak user ya, ada banyak user yang ngalamin ya, tapi itu tuh sebenarnya belum belum tentu penting ya. Jadi misalnya dia masuk ke yang sini ya, high severity, terus kemudian diperbaiki, sebenarnya nggak terlalu kadang-kadang nggak ngefek juga gitu loh. Maksudnya nggak setelah diperbaiki terus masalahnya selesai ya nggak juga gitu. Maksudnya dia begitu ya. Nah jadi kalau menurut ini Kuniavsky itu dia nggak setuju dengan model ini ya severity ratings menurut dia itu ya seharusnya itu yang bisa menentukan penting atau enggaknya ya mana masalah yang harus dibenerin apa enggak itu ya orang yang familiar ya dengan bisnis modelnya gitu ya misalnya ya foundernya atau misalnya orang yang stakeholdernya ya orang yang berkepentingan di situ ya gitu tapi ya orangnya juga harus punya pengalaman ya jadi apa namanya kadang-kadang itu kalau para petinggi-petinggi gitu dia apa namanya malah nggak terlalu ngerti soal ini ya teknis kayak gini ya gitu dia maunya cuman apa namanya maunya gini ya udah gitu tanpa peduli bahwa di bawahnya itu ternyata nggak bisa jalan ya gitu oke kemudian lanjut ke sini ya eh, jadi kalau kita sudah ketemu ya daftar masalah usability itu kita bisa ini ya apa namanya digambarkan ya, dipresentasikan maksudnya ya, dipresentasikan. Jadi
jumlah isunya, terus kemudian dikelompokin, ya, dia masuk ke yang low, medium atau high, ya, cuman di ini aja sih, dibikin graf aja, ya, pakai bar chart atau yang lain, ya, gitu. Nah, seperti ini misalnya kita punya 3 desain 1, desain 2, desain 3, berarti yang problemnya paling banyak adalah desain 1, ya. Yang desain 2 sama 3 ini relatif rendah, ya. Paling rendah desain 3, gitu. Nah, jadi kalau ada 3 opsi, ya pilih yang nomor 3 gitu aja ya. Karena masalahnya yang paling sedikit, ya. Gitu. Kemudian, nah ini sebenarnya mirip dengan yang pertama tadi, ya. Mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan menghitung jumlah isu yang unik, ya. Isu yang unik itu artinya kalau misalnya di desain pertama ini isunya tuh yang ngalamin tuh banyak itu loh. Ada banyak, ada misalnya 100 responden tuh 90 responden tuh ngalamin, tapi sebenarnya itu isunya sama, ya. Nah, itu sebenarnya cuma satu isu, ya. Cuma satu masalah. Karena isunya sama semua. Gitu. Dibandingkan dengan yang misal desain 3 katakanlah ada yang ngalamin 10 orang tapi setiap orang tuh isunya beda-beda. Nah, itu malah ini harusnya lebih tinggi kalau kasusnya kayak gitu, ya. Karena yang dihitung adalah jumlah isu yang unik, ya. Jadi kalau ada isu yang sama ya dihitungnya satu aja. Gitu. Nah, kalau yang ini agak sedikit lain, ya. Ini ngitungnya adalah di rata-rata, ya, jumlah isu per partisipan. Jadi misalnya responden A, responden 1 dia ngalamin ada 5 masalah, yang responden 2 ada 10 masalah, yang responden 3 ada 20 masalah, ya, 3 responden. Nah, terus itu dari desain 1, ya. Ya tinggal di rata-rata aja. Jadi tadi 5 tambah 10 tambah 20, ya, berarti 35, ya, 35 bagi 3 ketemu sekitar hampir 12, ya. Ya, hampir 12. Nah, itu untuk desain 1, nanti desain 2 ya sama, tinggal dihitung aja rata-ratanya per responden itu nemu berapa masalah gitu. Oke, itu bisa di combo pakai yang pertama ini, ya. Kalau yang pertama tadi kan dia jumlah isunya, ya, jumlah isu unik, ya, ada berapa gitu tanpa melihat respondennya, ya. Nggak peduli respondennya mau 10, mau 100, mau 1000, ya, yang dihitung jumlah isunya doang, ya. Kalau yang ini kan yang dihitung kan jumlah isu yang dialami oleh responden, ya. Jadi kita harus ngitung rata-ratanya. Gitu. Nah, ini ada lagi cara yang ketiga, itu adalah kita menghitung jumlah partisipan yang mengalami isu. Jadi yang kita taruh di sini itu adalah jenis isunya, ya. Ini sebenarnya semacam kombinasi dari yang ini tadi, ya. Jadi misalnya isu yang pertama tuh user itu susah untuk melihat tombol atau link buat check out, ya. Itu yang ngalamin ada berapa? Oh, ada 1 orang. Terus kemudian user itu kesulitan untuk melihat navigasinya, yaitu yang ngalamin ada berapa orang? Oh, ada 6 misalnya, dan seterusnya, ya. Jadi per masalah itu dijabarkan, kemudian dihitung yang ngalamin masalah itu ada berapa, ya. Masing-masing ini berapa orang, gitu. Terus ada lagi banyak, ya, caranya, ya, cara analisisnya, ya. Ini cara yang terakhir, ya. Cara keempat itu ini menghitung jumlah isu, ya, tapi berdasarkan kategorinya, ya. Kalau yang ini kan berdasarkan isunya, ya, isunya, ya, sebenarnya kan beberapa bisa digabung kan. Jadi misalnya yang ini yang check out itu bisa digabung dengan yang shipping option, ya. Shipping pengiriman itu kan biasanya bagian dari check out, ya. Kalau kita check out itu kan kita biasanya milih pengirimannya mau pakai apa, ya. Itu digabung. Jadi misalnya itu untuk shipping, ya. Jadi yang bagian pertama sama kedua digabung jadi satu, ya. Yaitu yang nomor cara keempat, ya. Supaya nggak terlalu banyak. Nah, kalau kayak gini kan takutnya kalau misalnya jumlah isunya itu ada banyak, ya. Sampai ada 100 gitu misalnya. Ya ini kan susah bikin bikin grafiknya, ya. Grafiknya ini paling cuma muat berapa nih? Selebar ini paling 10 itu sudah mepet, ya. Sudah mepet. Nah, kalau isunya 100 berarti harus bikin 10 kali, ya. 10 grafik kan boros, ya. Dan kalau misalnya ada 100 isu pun saya yakin juga nggak mungkin orang tuh akan baca secara detail, ya, masing-masing isunya dilihat satu-satu gitu kan enggak, ya. Nah, makanya ada cara yang keempat. Jadi kalau jumlah isunya banyak ya digabung aja, ya. Yang kategorinya sama digabungin aja. Jadi yang berkaitan dengan navigasi dicampur, ya. Terus yang berkaitan dengan ini terminologi itu maksudnya penggunaan kata-kata, ya.
Itu dicampur ya, konten dicampur sama functionality digabungin ya. Itu jumlahnya tinggal di total aja. Itu. Nah, kemudian ini Nielsen ya, Nielsen ini orang terkenal ya di bidang UI UX ya. Jadi kalian akan sering mendengar namanya ya. Kalau menurut Nielsen itu 5 orang itu sebenarnya sudah cukup ya untuk menemukan masalah ya, masalah yang ada dalam sebuah antarmuka ya. Itu ada sebutannya ya, magic number 5 ya, gitu. Karena kalau dilihat ini berdasarkan hasil risetnya dia ya, dia ngetes ya ke satu orang disuruh nyobain ya, suruh nyobain pakai sistem, ketemu berapa nih, sekitar 30% masalah itu ketemu ya. Terus kalau 2 orang responden itu ketemu sekitar 50% masalah ya. Kalau 3 orang nyobain itu ketemu sekitar berapa nih, ini nggak nyampe 70 ya, sekitar 65 mungkin ya, 65% masalah ketemu. Terus 4 responden itu hampir 80%. Nah, 5 responden itu sekitar 81, 82 kali ya. Ya, 81, 82% masalah ketemu. Gitu. Nah, kan dia bilang ya, 5 partisipan itu sudah cukup untuk menemukan 80% masalah. Gitu. Nah, makanya untuk isu base matrix itu kalau kalian cuma pengen pakai ini doang, ya respondennya nggak usah banyak-banyak. Ya. 5 itu udah cukup untuk menemukan 80% masalah. Jadi makin lama memang makin dikit ya jumlah masalah yang ditemukan ya. Semakin banyak orang ya semakin dikit. Gitu. Kalau kita naikin lagi 6 orang ini sekitar hampir 90 ya. Terus 7 orang itu 90 lebih dikit ya. 8 orang tuh mungkin 95 ya, 9 orang itu mungkin 97 ya, 10 orang tuh udah hampir 100 ya. Jadi ya kalau mau sih mungkin maksimal ya 10 ya. Di atas 10 itu sebenarnya ya mendekati 100. Jadi sebenarnya nggak ada gunanya. Jadi artinya gini, ketika kalian ngetes ke 10 orang sama ke misalnya 15 orang gitu ya, mungkin jumlah masalahnya tuh sama aja gitu ya. Nggak nambah ya karena emang udah mendekati 100% ya. Jadi kalau ngetes ke 10 orang mungkin ketemu berapa? 7 masalah unik ya. Terus kemudian dinaikin jadi 15 orang ya, 15 responden, jumlah problemnya juga sama, yang ketemu juga cuma segitu aja gitu. Maksudnya Nielsen itu begitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak karena percuma ya. 5 aja sudah cukup, ketemu 80% itu sudah oke ya. Gitu. Kalau kita ngejar harus nemu semua problem kelamaan ya. Gitu. Jadi menurut Nielsen 80% sudah cukup. Gitu. Nah, tapi kemudian ada ini ya, ada peneliti lain ya, Spool sama ini bacanya apa nih? Schroeder ya. Di tahun 2001 dia itu mencoba menerapkan ya yang di apa namanya? Dipaparkan oleh Nielsen tadi. Dia nyoba hanya 5 partisipan ya. Nah, kemudian dia hanya bisa nemu 35% masalah gitu yang ketemu ya. Jadi apa namanya, sebenarnya magic number 5 tadi ya itu tidak berlaku ya kalau skupnya itu gede ya, menurut ini ya, menurut 2 orang ini ya, Spool sama Schroeder ini, kalau skup sistemnya itu gede itu sebenarnya ini nggak efisien ya, gitu. Jadi ada beberapa catatan tambahan menurut mereka ya. Ya kalau misalnya mau tetap pakai 5 orang itu catatannya ini ya, 5 orang tadi itu seandainya nih misalnya diminta untuk ngetes lebih dari sekali itu tidak keberatan. Jadi artinya misalnya kita punya 5 responden ya, terus suruh nyoba sistem ya kan. Nah tiap tiap responden itu suruh nyoba 3 kali misalnya ya, ngerjain tasnya 3 kali gitu. Tapi mungkin harinya berbeda ya. Mungkin hari pertama dia nyobain, terus kemudian minggu depan suruh nyoba lagi yang sama, minggu depannya lagi suruh nyoba yang sama gitu. Itu akan lebih efisien ya. Barangkali kalau 5 orang nyoba sekali tes itu ketemu berapa? 70% problem, setelah dibikin iterasinya 3 kali ya. Jadi tiap orang ngetes sampai 3 kali bisa naik mungkin ya sampai 90% mungkin ya. Gitu. Terus catatan yang kedua adalah seluruh partisipan tuh karakteristiknya harus sama ya. Karakteristiknya harus sama. Artinya kalau jangan terlalu jomplang istilahnya ya. Jadi kalau partisipan yang pertama itu
masih muda gitu ya, pakai komputer cukup fasih. Nah, partisipan yang lain juga harusnya hampir sama ya. Jangan terus yang partisipan yang lain ada yang sudah tua, pakai komputernya lambat gitu misalnya ya. Jangan yang kayak gitu ya. Kemudian ya ini ya jumlah tampilan atau halaman itu sama jumlah tasnya tidak banyak ya. Artinya skupnya ya jangan besar-besar ya. Ini kan tadi kan dia teliti kan kalau skupnya gede kan problem yang ketemu juga hanya sedikit ya. Jadi eh, jumlah jumlah tampilan atau halamannya itu nggak boleh banyak-banyak ya. Kalau jumlahnya banyak ya jangan pakai ini, jangan cuma 5 partisipan, ditambah, maksudnya gitu. Ya. Cuma ya ini kalau bisa sih tetap disarankan ambil partisipan sebanyak mungkin ya. 5 ini kan sebenarnya jumlah minimal ya. Tapi bukan berarti harus cuma 5 itu enggak ya. Lebih juga boleh, malah lebih bagus ya. Tetap pada prinsipnya tuh makin banyak respondennya tuh makin bagus ya. Intinya gitu. Oke, ini dulu saya ngopi dari yang sini ya, full ini ya. Oke, ini kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya isu base matrix itu kan pengukuran kualitatif ya, berdasarkan behavior ya, perilaku pengguna gitu. Terus tadi kalau mau analisis itu bisa pakai severity ratings ya. Dan yang terakhir itu khusus untuk skala kecil ya, 5 orang aja sudah cukup ya. Nah, yang jadi problem itu kadang-kadang gimana caranya kita tahu skalanya itu besar apa kecil. Nah, itu ya. Karena skala besar kecil itu kan juga relatif ya. Relatif. Nggak ada aturannya. Misalnya skala kecil tuh jumlah halamannya maksimal hanya 5 misalnya gitu kan enggak ya. Bisa jadi yang halamannya itu cuma sedikit ya. Katakanlah 10 halaman tuh skalanya kecil bisa juga ya. Bahkan mungkin yang halamannya sorry, jumlah halamannya banyak ya misalnya 20 halaman gitu ya itu skalanya kecil mungkin aja kan ya. Jadi jumlah halaman tuh nggak mencerminkan kompleks apa enggaknya sebuah sistem ya. Kayak misalnya kalau kita lihat kayak aplikasi kayak apa Instagram, TikTok itu kan jumlah tampilannya nggak banyak sebetulnya. Instagram itu kan cuma ada bagian apa feed, terus kemudian ada explore, terus kemudian message, terus kalau mau posting ya cuma itu aja kan, profil paling ya. Nggak sampai 10 kok jenisnya kalau saya lihat-lihat ya. Kalau Facebook itu memang banyak halamannya ya, macamnya banyak banget ya. Itu wajar kalau dibilang skala besar. Nah, kayak Instagram itu sebenarnya halamannya nggak banyak, tapi skalanya juga besar. Ya, gitu. Skopnya gede, gitu. Jadi skala besar kecil itu nggak bisa ditentukan oleh jumlah halaman ya. Itu ya parameternya apa ya? Susah juga sih kadang-kadang mencakup ini juga penggunanya ya. Penggunanya sampai seluas apa gitu loh. Karena sistem ya sebuah sistem yang sama nih misalnya marketplace ya. Marketplace. Kalau misalnya skopnya itu hanya selevel Indonesia, ya dibandingkan dengan marketplace yang levelnya seluruh dunia itu kan juga lain ya, sama-sama marketplace padahal, tapi dalamnya itu beda, ya pasti banyak faktor kecil-kecil yang mungkin apa ya sama kita tuh nggak kenotis gitu ya, maksudnya kita nggak aware, nggak sadar bahwa oh ini kalau skala gede butuh butuh yang kayak gini 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 ya, kalau yang kecil nggak perlu misalnya gitu. Contoh paling gampang apa bahasa misalnya ya. Kayak Tokopedia itu dia pakai bahasa Indonesia ya nggak masalah ya aplikasinya ya. Karena semua orang pasti paham karena penggunanya hanya Indonesia gitu. Nah kalau misalnya yang kayak Amazon gitu ya, Amazon itu kan seluruh dunia ya. Eh, Defaultnya memang bahasa Inggris, tapi kan kalau misalnya ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris gimana? Ya misalnya kayak di mana Jepang gitu ya, di Jepang itu kan orang tuh kan apa yang bisa bahasa Inggris itu kan sedikit ya. Kalah sama Indonesia ya karena mereka hurufnya aja beda ya. Hurufnya beda, jadi mereka belajar bahasa Inggris lebih kesulitan. Belum lagi itunya ya, lafalnya ya, logatnya juga lain gitu. Kayak gitu. Nah, makanya mungkin ada fitur bahasa misalnya, ya itu contohnya. Oke, itu yang part 1 ya. Oh, ini kan ada 2 nih. Ya, ada 2 bagian. Ini yang bagian kedua ya. Eh, sebenarnya masih sebenarnya masih nyambung sih sama yang isu base matrix ya. Cuman kita lebih fokus ke behavior ya sama physiological matrix ya gitu. Oke, tadi kan sempat dibahas ya salah satu untuk mengukur isu itu kan melihat ekspresi wajah ya.
ekspresi wajah. Jadi waktu pakai sistem itu apa namanya, wajahnya direkam gitu ya. Atau kalau kalian misalnya lihat nih apa namanya, streamer ya, gamer-gamer yang itu suka live streaming di YouTube gitu ya kan, biasanya kan ini layar itu ya, ini kan di pojok kanan bawah atau kiri bawah kan ada wajah mereka gitu kan. Nah, itu kan kalau lagi main game terus tahu-tahu misalnya kalah itu kan pasti kan mukanya kan berubah kan. Ya, atau kalau menang juga berubah ya gitu. Jadi memang salah satu apa namanya, cara mengukur itu bisa dari ekspresi wajah ya gitu. Nah, itu disebut sebagai behavior ya. Itu disebut sebagai behavior, itu bisa dipakai sebagai salah satu matriks ya untuk usability testing ya gitu. Nah, behavior sendiri sebenarnya ada 3 ya kalau dibedakan berdasarkan kategorinya itu ada 3 ya. Yang pertama tuh verbal ya. Verbal itu ucapan ya. Jadi kan kalau misalnya apa namanya, orang main game itu kan suka mengekspresikan lewat ucapan itu ya. Kalau misalnya dia main terus kalah itu kan pasti dia teriak-teriak gitu ya. Itu verbal namanya ya. Terus kemudian bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu apa ya? Perilaku yang kelihatan ya intinya ya. Terlihat. Jadi misalnya orangnya tuh kalau misalnya lagi main game terus bingung ya, bingung itu dia garuk-garuk kepala misalnya. Nah, itu namanya bahasa tubuh ya. Gitu. Atau mungkin matanya tuh nggak fokus ke layar tapi malah lihat yang lain ya, arahnya beda gitu misalnya. Ya itu juga bahasa tubuh ya karena terlihat. Nah, yang kategori yang ketiga itu adalah reaksi tubuh. Kalau reaksi tubuh itu nggak kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat sekilas tuh nggak kelihatan ya karena itu berkaitan dengan organ dalam ya. Ya mungkin ini ya berkeringat. Berkeringat tuh kan mungkin bisa kelihatan kalau dilihat dari dekat ya. Tapi artinya ini tuh yang namanya reaksi tubuh tuh bukan apa ya, dia itu orangnya tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain tapi tubuhnya tuh mengeluarkan reaksi secara otomatis gitu. Beda dengan garuk kepala ya. Kalau garuk kepala kan dia kan ada effort ya, pakai tangan itu ya. Tangannya ditaruh kepala terus buat garuk-garuk gitu ya karena pusing ya atau bingung ya. Jadi ini masih masih ada usaha dari orangnya gitu loh. Tapi kalau yang reaksi tubuh itu orangnya tuh sebenarnya nggak bisa ngontrol ya, nggak bisa ngontrol. Misalnya berkeringat, orang kalau keringatan kan nggak bisa ngontrol ya. Jadi kalau kepanasan ya pasti keringatan kan gitu ya, nggak bisa ditahan kan gitu. Kemudian detak jantung meningkat itu kan juga sama ya, nggak bisa orang misalnya udah detak jantungnya kenceng ya dipelanin deh kan nggak bisa kan. Tapi kalau kayak misalnya garuk kepala itu kan bisa dikontrol ya, misalnya orang lagi garuk-garuk itu diingetin aja itu, nah kan pasti kan terus bisa berhenti ya. Tapi kalau yang ini nggak bisa ya, yang reaksi tubuh ini nggak bisa di stop ya, itu otomatis soalnya gitu ya. Nah sekarang kan kayak misalnya detak jantung ini kan juga bisa dipakai sebagai matriks ya untuk yang behavior ini ya, behavior atau perilaku. Nah, yang reaksi tubuh ini kalau mau ngukur itu kita butuh alat khusus ya. Ya kayak detak jantung ini ya. Itu kan butuh alat khusus ya. Misalnya di tangannya dipasang gelang atau apa gitu buat deteksi apa heart rate ya atau detak jantung itu tadi ya. Gitu. Kalau yang ini verbal sama bahasa tubuh tuh nggak usah pakai alat khusus juga udah kelihatan ya. Dilihat aja udah tahu gitu loh. Ya udah kelihatan gitu. Nah, dari perilaku tadi ya, perilaku ya kalau di sini ngomongnya perilaku verbal ya, yang bentuknya ucapan, itu bisa kita pakai sebagai acuan ya untuk menentukan ada masalah nggak sih sebenarnya di sistemnya ya. Jadi yang namanya ucapan verbal ya, ucapan itu kan bisa dikelompokin ya. Jadi ada 3 ya, positif, netral atau negatif, itu yang paling gampang ya. Kalau mau dijabarin lebih luas lagi ya bisa juga sih. Ya, tapi yang paling gampang tuh ini. Positif, netral sama negatif. Nah, habis itu tinggal dijumlahin aja mana sih yang lebih banyak ya. Jadi ketika pakai sistem tuh dia lebih banyak banyak ngucapin ucapan yang positif atau yang negatif ya, atau netral gitu. Ya. Banyakan yang mana? Oh, ternyata banyakan yang positif, berarti sistemnya oke. Ya. Oh, ternyata kebanyakan dia ucapannya negatif, berarti sistemnya ada masalah. Ya gitu caranya. Ya. Gitu. Nah, ini kalau mau dijabarin lebih luas tuh sebenarnya bisa luas banget ya, yang verbal ini ya, ucapan ya. Nggak cuma positif, netral sama negatif, tapi bisa ini sangat positif ya,
terus positif yang biasa aja, terus ini sangat negatif, terus negatif yang biasa aja, terus ini kadang-kadang ada juga yang bentuknya itu berupa pertanyaan ya. Nah, kalau pertanyaan kayak gini ini kadang susah ya, dia nggak bisa dikelompokin positif atau negatif ya, karena dia kan nanya ya, nanya. Itu mungkin bisa dibikin kategori sendiri ya, kalau mau gitu. Ya ini contoh-contohnya ya. Ini cuma sampel aja, kalau mau ditambah sendiri juga boleh ya. Berkaitan dengan ini verbal ya atau ucapan gitu. Oke, ini aktivitas kelas skip aja. Nah, itu tadi yang verbal ya. Nah, kalau non verbal gimana? Non verbal kan tadi ada dua ya. Ada bahasa tubuh ya, yang kelihatan tadi, sama reaksi. Reaksi itu yang nggak kelihatan, ya kan? Yang non verbal ini sebenarnya lebih susah ya untuk diamatin ya, karena butuh butuh pengamatan ekstra istilahnya. Ya. Kalau yang verbal itu kan dia ngucapin sesuatu kan kita bisa langsung kelompokin ya itu negatif atau positif atau netral gitu. Tapi kalau yang non verbal ini kadang tuh kita nggak terlalu ngamatin secara detail dia tuh ngapain aja gitu. Jadi harus pakai rekaman ya. Nah karena direkam kita harus tonton ulang gitu ya, diamatin. Oh kok ini tangannya itu apa namanya kayak orang panik gitu misalnya ya, gerak-gerak terus misalnya kayak gitu ya. Mungkin waktu dia ngerjain tasnya kita nggak lihat itu loh, nggak ngamatin sampai situ. Tapi setelah kita lihat rekamannya, oh ternyata ada perilaku-perilaku yang mungkin menunjukkan dia kesulitan, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kalau yang nonverbal ini memang biasanya butuh alat khusus ya, butuh alat tambahan ya. Kalau cuman diamatin apa namanya langsung pakai mata telanjang gitu, ya susah sih. Ya. Gitu. Ini beberapa contohnya ini apa namanya buat deteksi facial expression ya. Gitu, deteksi ekspresi wajah. Jadi nanti ketika pakai sistem itu dia lebih sering ke yang mana ya. Ini ada beberapa emosi ya. Ini netral tuh mukanya biasa aja. Kalau dia senyum gitu mungkin nanti akan masuk ke yang happy ya. Kalau sedih itu masuk yang sad ini dan seterusnya ya. Gitu. Ini buat mendeteksi wajah. Ya, ada alatnya. Sekalian sama softwarenya juga ya. Gitu. Ini skip aja ya. Oke, kemudian ada juga pakai eye tracking ya. Eye tracking itu bentuknya bisa yang bentuk kacamata seperti ini ya. Bisa juga bentuknya alat yang dipasang di monitor ya kayak kamera gitu terus dia deteksi gerakan mata ya. Ya kalau misalnya orangnya itu bingung mungkin matanya mungkin lari-lari kemana-mana gitu ya. Nah, kan kelihatan ya, bisa kelihatan orangnya tuh lihat kemana tuh bisa kelihatan ya. Itu kalau bingung ya. Kalau orang bingung mungkin lari ke sana kemari gitu ya. Jadi itu deteksinya pakai eye tracking ya. Kemudian, nah eye tracking itu ada parameternya banyak ya. Kalau bagi yang tertarik mungkin ya. Jadi komponen di eye tracker atau eye tracking itu ada banyak ya. Ada number of fixation. Jadi eh, jumlah titik ya. Number of fixation itu jumlah titik apa namanya yang dilihat ya dalam sebuah area of interest gitu. Jadi misalnya ada satu layar ini dia tuh pernah lihat ke sini, ke sini, ke sini sama ke sini, misalnya gitu. Terus ini fixation duration tuh apa namanya? Seberapa lama orang tuh lihat di satu titik gitu loh. Misalnya ada tulisan eye tracking ya. Pasti pertama kali kita lihatnya judul ini kan eye tracking. Nah, kita ngelihat ke sini tuh berapa lama ya? Mungkin 2 detik, 3 detik, 5 detik gitu. Itu fixation duration ya. Jadi dari semua titik yang ada itu di rata-rata ya, rata-rata waktu dari sini ya. Jadi misalnya tadi kita punya 10 titik ya, 10 titik yang dilihat gitu. Nah, masing-masing jumlahnya bukan jumlahnya ya, masing-masing itu kita melihat ke titik itu tuh berapa lama. Nah, itu di rata-rata ketemulah ini fixation duration ya. Ya dan seterusnya ya. Ini kayaknya nggak usah saya jelasin satu persatu kan nggak terlalu apa namanya krusial juga ya. Kecuali memang tertarik ya silahkan ya. Ini parameter-parameternya dari eye tracker. Nah, kemudian dari eye tracker itu sebenarnya kita juga bisa apa ya istilahnya presentasikan dalam bentuk heat map ya. Ini sebenarnya dari parameter-parameter ini kita bisa hasilkan seperti ini ya.
Kayak misalnya ini ya, fixation duration tuh seberapa lama orang lihat di satu titik. Jadi semakin lama itu warnanya akan semakin merah. Contohnya ini ya. Di sini kan ada warna merahnya nih. Berarti orang itu tuh dia ngelihat ke sini tuh lumayan lama ya. Nah, ini di bawah ini ada waktunya ya. Merah itu kira-kira, tuh ini nggak jelas ya. Ya itulah intinya durasi tertentu yang jelas yang dia lihat ke sini itu lebih lama dibandingkan dengan dia lihat judulnya ini ya. Lihat judulnya ini mungkin cuma berapa? Ya 0,1 detik itu udah kebaca langsung ya. Nah, tapi dia lihat ke sini tuh bisa mungkin 2 detik atau 3 detik gitu. Yang jelas ini lebih lama karena lebih merah ya. Nah, terus kemudian di antara 5 tombol ini ternyata yang menarik perhatian tuh yang tombol yang paling kiri sama yang tengah ya. Yang warnanya merah ya. Sisanya tuh nggak terlalu digubris ya. Karena warnanya cuma kuning sama hijau. Ya, yang ini kan sampai merah nih, ya kan? Gitu. Ini pakai eye tracking. Nah, bisa juga eye tracking tuh melihat urutan urutan orang ya. Mungkin pertama kali yang dia lihat tuh yang sini ya, lingkarannya kecil karena nggak terlalu lama, ya terus ke sini. Nah, ini agak lumayan lama dia lihat karena lingkarannya agak gede ya. Terus ke sini. Nah, di sini lingkarannya kan lumayan gede nih. Nah, berarti dia lihat tombol ini tuh lama ya. Dia tuh lihat ke sini tuh lumayan lama dan sering bolak-balik ke sini. Ini lingkarannya ada banyak soalnya. Gitu. Nah, yang sini ini nggak pernah dilihat ya, nggak ada garisnya sama sekali di sini ya. Garis hijaunya nggak pernah menjelajah ke sini ya. Ini nggak pernah dilihat gitu. Nah, kan kalau kita dapat hasil seperti ini kan kita lumayan terbantu ya. Jadi kan sebenarnya bagian di sini ini kita bisa isi dengan sesuatu yang nggak terlalu penting gitu. Nah, kayak misalnya penjelasan ini ya, what is Amazon Instant Video misalnya. Ya ini percuma kita nulis panjang lebar mau nggak pernah dibaca kok sama usernya kan. Nggak pernah dia lihat ke sini. Yang dilihat tuh gambar-gambar ini. Gitu. Nah, kalau kita punya informasi kayak gitu kan kita bisa benerin ya. Oh, berarti kontennya jangan yang utama jangan di sebelah kanan tapi di kiri misalnya kayak gitu ya. Itu contohnya. Nah, ini eh, kalau berdasarkan heat map yang tadi ya bisa dibikin seperti ini ya. Dibikin area-area blok-blok terus kemudian yang warnanya makin merah itu yang lama diakses ya. Tapi dibikin grid-grid ya, blok kayak gini. Kalau ini kan tadi kan langsung di sini titik ini gitu ya. Kalau ini dibagi gitu loh. Dibagi ke dalam bentuk grid. Kemudian itu tadi eye tracker ya untuk melihat pandangan mata. Kemudian ada juga ini ya kondisi emosional ya. Emosional tuh susah ya ngukurnya ya. Orang tuh kalau apa ya? Nggak semua orang tuh ekspresif ya. Jadi orang kadang-kadang marah, sedih itu dia di luar tuh kelihatannya biasa aja ya. Nggak bisa kelihatan gitu loh. Nah, gimana caranya kalau kita mau ngukur itu ya, ngukur apa kondisi emosional gitu. Nah, salah satunya bisa pakai alat ini ya. Dipasang di tangan terus kemudian ada sensornya dibaca ya. Gitu kan bisa tahu ya. Misalnya orang lagi pakai sistemnya tuh ternyata males-malesan, nah itu kelihatan ya. Atau mungkin dia bingung atau apa namanya frustasi dan semacamnya ya itu bisa kelihatan. Kalau tanpa bantuan alat ya jelas nggak mungkin ya, karena mukanya bisa jadi cuma datar aja gitu. Tapi sebenarnya dalamnya dia marah-marah juga bisa gitu. Ini yang pakai alat ini ya, namanya Affectiva Key Sensor ini ya. Terus ada juga yang pakai kamera ya. Ini pakai kamera. Ini pakai webcam terus kemudian dibaca pakai apa ya? Ya pakai AI gitu ya. Lebih dekat ke yang mana gitu. Ya, ini lebih hemat harusnya karena ini nggak butuh beli alat khusus ya. Kemudian ini ada juga apa namanya sebuah produk yang namanya Seren Emotif ya buat ngukur apa namanya kondisi emosional. Cuman saya lupa ini cara kerjanya gimana ya. Cara kerjanya gimana saya lupa. Jadi kalau ada yang tertarik mungkin bisa coba cari aja ya. Tulis aja namanya ini ya, Seren Emotif ya. Itu. Wah, udah habis ya. Nah, jadi kesimpulannya yang namanya behavior matrix itu bisa ngasih apa ya insight ya yang berbeda ya sudut pandang yang berbeda dari apa namanya usernya ya ketika dia nyobain produk yang lagi dites ya
Ya tadi sama kayak yang isu base matrix juga. Jadi kalau secara performa mungkin ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Tapi kadang kita nggak tahu jeleknya tuh kenapa gitu. Ya. Karena kemungkinannya kan bisa banyak ya. Mungkin karena memang susah dipakai atau mungkin memang usernya nggak bisa atau kayak gimana ya, macam-macam. Nah, jadi bisa pakai ini ya, isu base matrix sama yang behavior matrix untuk mengetahui problemnya, barangkali bisa terjawab ya. Oke, kemudian nah, yang perilaku verbal itu bisa dianalisa ya, dikelompokin tadi lumayan anu ya, yang lumayan bisa diolah tuh yang ini, perilaku verbal. Ya, maksudnya ketika kita sudah punya datanya, ya orangnya ngomong apa aja, nah itu bisa diolah, dikelompokin dan lain sebagainya. Ya, itu yang verbal. Kalau yang sisanya nih nggak bisa ya, termasuk yang emosi ini juga nggak bisa ya, mau diapain ya. Ya kalau misalnya pas pakai sistemnya orangnya dominan marah ya sudah kan, ya, itu aja kesimpulannya gitu, nggak bisa diapa-apain gitu. Dan ini yang nonverbal tuh hampir semuanya pakai bantuan alat khusus ya, alat tambahan. Ya, sementara yang verbal tuh kita tulis manual aja juga sebenarnya bisa ya gitu. Oke, kayaknya materinya sudah habis ya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Untuk tugasnya saya belum sempat ini ya, bikin detailnya, nanti mungkin saya langsung posting aja ya di LMS ya. Kan kemarin saya minggu lalu janjinya mau jelasin untuk tugas yang laporan akhir ya, yang testing itu. Ya intinya sih nanti kalian saya minta untuk menguji sebuah entah website, entah aplikasi ya. Nanti kalian pilih matrix-matrix yang mau dipakai, matrix apa aja ya. Bisa pakai yang kemarin performance matrix, bisa pakai yang issue based matrix atau yang behavior atau yang lain-lain ya. Mana minggu depan juga masih diajarin yang lain ya. Gitu. Terus kemudian kalian laporkan hasilnya. Intinya cuma kayak gitu ya. Jadi kalian saya minta untuk ngetes gitu loh, ngetes sebuah antarmuka pakai usability testing tapi kecil-kecilan, maksudnya nggak terlalu serius. Kayak misalnya di sini kan kalau menurut perhitungan kemarin ya, ketika kita ngitung jumlah sampel kan, jumlah sampel tuh kalau jumlah minimalnya kan rata-rata kan 20-an ya paling enggak ya. 20 sampai 30. Nah, itu minimal ya. Tapi makin banyak ya makin bagus. Nah, kalian nggak perlu ngikutin sampai segitunya ya. Kalau suruh nyari 20 ya susah ya. Ya karena kita cuma mau nyoba aja ya, nggak ngetes beneran ya. Yang penting cuma simulasi aja ya. Ngetes aja sebisanya ya. Mau cuma 5 orang juga nggak apa-apa ya. Orang-orang yang ada di rumah kalian atau di kos ya, teman kos gitu, ngetes ke itu aja ya, sedapatnya aja. Terus kemudian kalian coba menganalisa kecil-kecilan ya pakai Excel dan lain sebagainya, itu terus simpulkan hasilnya ya. Nah yang belum saya tentukan tuh cuman ininya, yang dites tuh apa ya, website apa gitu. Kadang tiap 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 nanti biasanya saya kasih ada beberapa yang nanti saya bagi ya. Itu tugasnya individu ya. Jadi nanti misalnya NIM sekian sampai sekian itu dapat website A, terus NIM sekian sampai sekian dapat yang B, sekian sampai sekian dapat yang C gitu. Bisa beda-beda ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Nggak ada sih, Pak. Ada ya, masih cukup jelas seperti ya. Oke, ya sudah kalau nggak ada mungkin kelasnya sampai di sini aja ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.